Oke, aman ya, keluar ya. Oke, sudah Mbak. Sip. Ya, kalau begitu, ya. Tadi Mbak siapa tadi namanya? Yang keluar tadi? Mbak Linda, Mbak Ulan. Mbak, saya minta tolong ini dijadiin co-host di Kabin Cooking. Mbak Linda nggak? Ya, saya Linda. Mbak Linda belum keluar, Mbak Linda. Oke. Mbak Sela, halo. Suaramu nggak kedengeran Mbak Sela? Sudah ada. Bukan ini apa sih kayak ngedengung gitu. Oke. Sekarang, Mas. In progress. Mbak Ilda udah mulai, Mbak. Oke, Mbak. Mbak Linda belum masuk. Iya, Mbak Lindanya. Tunggu bentar lagi aja. Mbak Linda udah masuk, Mbak. Sudah, Mbak. Ini udah ada. Sudah, Mbak, sudah. Ini udah ada yang di waiting room ya? Jadi terima aja. Oke. Nanti Mbak Hilda sambil putar videonya juga kali, nggak apa-apa ya? Boleh. Iya. Biar Apa, masih Mbak? apa Mbak Hilda? Yuk, Mbak. Royku apa udah semua? Udah.
Belum muncul. Udah Mbak, mulai lagi. Ya, yuk. Diputar aja, Mbak. Oh, yang apa ya? Yang pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Gimana kabarnya? Sehat-sehatkah semua teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oh iya, hari ini teman-teman masak apa di rumah? Masuk, Mbak. Dikasih tahu. Ya, boleh di chat mungkin ya. Hari ini masak apa, menyajikan apa di meja makan teman-teman semua. Biar kita siang-siang ini, mungkin kalau yang belum makan, bisa ikut terinspirasi sama masakan dari teman-teman. Ya, jujur hari ini karena lumayan agak sibuk ya. Maksudnya banyak, jadi nggak masak nih. Jadi tadi malah pergi ke warteg. Pergi ke warteg terus beli makanan udah jadi. Nah ini ada Mbak siapa nih? Mana? Ya Mbak Desiana nih dari IP Tangsel. Ayam dan semur tahu sama tumis kacang panjang. Wah, aduh. Balado terong dan goreng tempe nih Mbak Puji. Aduh, bikin balado tuh ya, Masya Allah ya, butuh. Tapi kalau misalnya udah punya bumbu yang udah jadi tuh biasanya lebih cepet ya Mbak. Mbak Nanik bikin semur tahu dan telur. Wow. Ini makanan apa namanya, sederhana tapi Masya Allah ya, banyak banget anak-anak atau bahkan suami kita yang suka banget ya sama makanan ini. Luar biasa. Ya, semoga teman-teman sudah makan siang ya. Jadi apa bisa mengikuti acara ini dengan em, apa, nggak ngerasa kelaparan atau bisa sambil nyemil juga boleh gitu ya. Nih Yunda Eri sarapan tadi plus siang telur plus tahu masak kecap pedas. Ya, oh iya, jadi lagi banyak pesanan ya. Hebat nih Yunda Eri ini aku kayak kita butuh terus belajar nih sama Yunda Eri ini ya teman-teman. Terus ada lagi Mbak Subeh nih, Mbak Subeh betul? Masak tumis buncis jagung dan nigal goreng. Ya, oke. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman sudah menginspirasi dengan memberitahu masak apa hari ini. Ya, Alhamdulillah ya teman-teman, di hari Rabu siang ini kita bisa sama-sama kumpul nih untuk mengikuti pameran karya Kabin Cooking dari Kampung Bakat Batch 3. Hari ini saya Linda Purtika Dewi, insya Allah akan menemani teman-teman semua mengikuti rangkaian acara ya hari ini. Dan ya,
Mbak Mita nih yang masih ada lagi ya, masak sambal terong yang lagi viral. Apa tuh Mbak? Aku belum tahu malah. Sama ayam goreng dan sayur bayam. Coba. Nih aku kurang update nih kayaknya nih. Ada sambal terong yang lagi viral, so kayak apa? Apa bedanya Mbak Mita sama masakan balado terong yang biasa? Sambal terong lalap yang direbus semua. Oh, oh gitu. Jadi lebih sehat ya Mbak. Biasanya digoreng kan ya? Oh iya, oke, oke. Ini boleh nih. Nanti aku harus cari tahu ya kayaknya ya. Kayak lebih sehat ya Mbak ya. Kalau misalnya sambal terong ini dari sambal terong yang biasa kan kita goreng ya biasa terongnya ini direbus luar biasa. Ya teman-teman, kita mau buka aja kali ya acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita buka yuk acara kita hari ini dengan kita berdoa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya, Alhamdulillah. Bismillah. Semoga acara kita hari ini lancar jaya. Saya mau pantun dulu sama teman-teman semua ya. Semoga suka sama pantunnya. Pergi ke pasar membeli daging, pulang-pulang minum batu es. Selamat datang di pameran karya Kabin Cooking. Let our cooking journey full of happiness. Ya, kedengeran, tepuk tangannya. Oke, terima kasih teman-teman. Insya Allah. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk para kakak kru dari Kampung Bakat yang sudah memfasilitasi acara kita hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk para Yunda dari Kabin Cooking. Ada Yunda Eri. Halo, halo. Boleh. Ada Yunda Eri. Mana ya Yunda Eri ya? Ada Yundaling. Udah gabung belum ya? Yundaling. Jadi ya Yunda Eri. Yundaling kayaknya belum masuk ya. Lalu ada juga Yunda Ais tercinta. Halo Yunda Ais. Selamat siang. Iya. Hai Mbak, ya. Dan juga para shippers dari Kabin Cooking, ya Allah, Masya Allah ya, akhirnya kita sampai juga teman-teman di sesi hari ini. Setelah mungkin berpuluh-puluh beribet-ribet untuk menyelesaikan proyek akhir kita, Alhamdulillah. Teman, semoga apa yang sudah kita kerjakan bareng-bareng bisa bermanfaat buat kita semua dan juga para pembaca di ibu kita nantinya. Amin ya robbal alamin. Oh iya. Nah, ini sudah ada Yundaling kayaknya ya. Selamat datang Yundaling. Ya, selamat datang juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu ya untuk hadir di acara pameran hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati acara hari ini dan jadi tambah semangat lagi untuk memasak di rumah. Baik, kita langsung aja ke acara yang sesi berikutnya, yaitu sharing session dari Mbak Dani Perwitasari. Nah, beliau ini adalah bukan leader ya, apa namanya pimpro dari proyek kita di Kabin Cooking. Aku mau bacain dulu kali ya CV dari Mbak Dani. Mbak Hilda, oke. Ya, CV-nya Mbak dari Mbak Dani mungkin boleh ditampilin. Ya, ini Masya Allah nih, Mbak Dani nih yang selalu ngingetin kita nih ya, selama proyek kemarin. Luar biasa beliau nih. Ya, mana? Belum muncul, Mbak. Profil Mbak Dani. Ya, ya ini dia nama lengkapnya Mbak Dani Perwitasari. Terlalu kecil.
Boleh diperbesar, Mbak. Nah, beliau adalah ibu dari 2 orang anak yang berumur 9 dan 12 tahun. Beliau berdomisili di Pekarawang sejak tahun 2007 sampai sekarang. Nah, kegiatan sehari-harinya yang pasti adalah menyediakan makanan untuk keluarga. Senang mencoba resep yang berada di sosial media, terutama resep masakan. Kadang mencoba sendiri, kadang praktek bersama anak. Ih, Masya Allah, seru banget ya. Kalau aku nih seringnya nge-save, tapi entah dibikinnya kapan. Masya Allah nih, Mbak Nani luar biasa nih ya. Ibu rumah tangga sejati. Ya, aktivitas beliau selama di IP, beliau ikut dimatrikulasi batch 5, Bunsai batch 4, Buncek batch 4, dan PJ Rumin dari IP Karawang di tahun 2021. Quotes beliau nih tentang memasak, boleh agak dinaikin, Mbak? Ya, bagi seorang ibu, pencapaian tertinggi dalam memasak adalah saat keluarga mengatakan masakan ibu enak. Ya, Masya Allah. Oke, sudah nggak sabar kayaknya mau dengerin cerita dari Mbak Dani. Mbak Dani sudah siap, Mbak? Siap, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Silakan, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya grogi ya, karena dari tadi semoga aja sinyal saya bersahabat. Soalnya di Karawang lagi mendung, jadinya sinyalnya agak kayak putus-putus. Ini suara saya kedengaran nggak? Jelas, Mbak. Oh ya. Aman, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini nggak ahli banget memasak sih ya. Jadi karena eh, didaulat untuk mengisi jadi kontributor, ya sudahlah kita sharing-sharing aja ya. Jadi karena tidak ada yang lebih pintar, karena ini kan hanya sharing pengalaman aja gitu. Jadi ketika udah di level segini itu prosesnya itu seperti apa. Jadi siapa tahu nanti yang masih baru banget mengenal memasak bisa menjadi terinspirasi begitu. Jadi awalnya saya itu belajar memasak itu ketika saya kalau nggak salah SMP atau SMA itu senang mencoba resep tapi yang baking. Nah, setelah mencoba beberapa kali baking itu kan kalau baking ternyata agak rumit gitu ya, karena harus yang telurnya yang jangan yang dari kulkas, terus nanti komposisi apa-apanya itu kan juga pas. Nah, itu kan berkali-kali saya nyoba itu sering gagal gitu kan. Jadi yang kuenya bantat, pokoknya kalau baking itu menurut saya ribet. Akhirnya terus saya mencoba yang misal bikin kayak bakwan jagung, terus bikin Indomie. Awalnya kan dulu kayak gitu. Jangan disebut ya, mie instan. Terus yang masih masih simpel-simpel gitu. Ternyata lebih mengasihkan seperti itu, sama sering membantu ibu. Nah, itu kan kita masih sering-sering bantu ibu. Jadinya belum langsung proses ke yang mengicipi atau apa gitu kan. Nah, setelah menikah baru itu yang benar-benar full kita itu masak. Ini sama ceritanya kayak yang kalau saya baca sekilas di e-book, nanti yang baca e-book mungkin akan senyum-senyum sendiri kalau membaca. Soalnya ini hampir sebagian besar itu sama. Jadi mulai kita terjun masak itu kan pas kita masuk ke dunia pas udah menikah, dan kita secara tidak langsung mau tidak mau itu tuh harus dituntut bisa masak. Karena yang pertama awal-awal menikah itu kan biasa ke ekonomi itu kan kita nggak bisa jajan terus-terusan ya, masih merintis gitu kan. Jadi paling enggak itu harus bisa masak-masak dasar. Nah, itu saya juga kalau dasar-dasar masih bisa ya, yang gampang itu tumis-tumis, meskipun untuk dari segi rasa itu memang awal-awal itu masih belum pas, belum bisa mengira-ngira gitu kan. Eh, Kemudian yang menjadi tantangan saya waktu itu adalah suami saya itu suka sambal. Sementara saya nggak pernah bikin sambal, disuruh belajar sama ibu mertua. Nah, namanya eh kalau biasanya kan seperti itu pakai kira-kira kan ya, kalau kita bikin sambal itu kan
sambal, misalnya sambal terasi, bumbunya ini doang, bawang merah, bawang putih, terasi, tomat, cabai merah, cabai rawit gitu kan ya. Terus nanti direbus, terus di ini gitu kan. Tapi kan komposisinya gimana ya? Ini bawang merahnya seberapa, bawang putihnya seberapa gitu kan. Aduh, ini gimana ya? Berkali-kali bikin itu rasanya nggak pernah pas. Akhirnya kalau pas mudik itu, mudik ke rumah suami di Semarang itu, pasti waktu itu dibawain sambal terasi bikinan ibu mertua. Karena sayanya kan belum bisa bikin ya. Itu tuh pokoknya saya tantangannya itu bikin sambal itu tuh sambal terasi itu nggak bisa pas. Tomatnya kan saya nggak bisa mengira-ngira tomatnya seberapa. Itu kan perintilannya banyak sekali ya. Ini biar sedap itu digimanain kayak gitu kan. Akhirnya selama beberapa waktu itu kalau mudik bawain sambal hingga suatu ketika suami saya itu pergi ke Surabaya tugas kantor. Terus pulangnya bawa oleh-oleh sambal Surabaya itu kan yang terkenal. Ternyata enak banget itu sambelnya kan. Ini sambalnya enak banget tapi harganya lumayan itu kan. Terus habis itu saya kalau mau beli ke Surabaya kok ya jauh, ongkos kirimnya juga lumayan. Akhirnya coba-coba cari deh di itu internet. Ternyata itu bumbunya simple banget. Jadi cuman bawang merah sama cabai rawit, udah gitu doang. Habis itu eh, tapi di situ juga disebutin perbandingannya. Nah, itu yang saya suka membuat sambal menjadi terasa mudah itu ketika perbandingan bawang merah satu sama cabai rawit satu. Nah, itu kan kita bisa ngira-ngira ya kalau bawang merahnya 50 gram, cabai rawitnya udah 50 gram. Terus di blender aja kan, dicampur blender. Udah habis itu kayak ditumis. Nah, proses selanjutnya adalah ketika mengoreksi rasa. Awalnya itu keasinan, kebanyakan garam. Tuh asin banget kan ya. Pokoknya kalau kita proses masak itu kalau nggak ada proses keasinan itu kayaknya belum ini ya, belum keasinan gosong itu tuh kayaknya belum belum afdol kayaknya kalau proses masak belum ngerasain itu. Jadinya pas itu tuh saya merasa sangat wow gitu tuh pas. Oke, Nofris tadi Mbak Dani ya. Oke, Mbak Dani. Oh, ya. Masih di unmute Mbak suaranya? Hilang ya tadi kayaknya ini Iya, iya tadi udah bisa belum? udah. Tapi jadi ini ya agak apa? Ada feedback gitu. Bentar, aku tak ini dulu. Yang pakai komputer tadi hilang tahu-tahu. Hmm. Lanjut ya, Ya lanjut Mbak. sebentar. Jadi pas udah mencapai enak banget ini saya udah menemukan resep sambal bawang, suami saya suka. Terus abis itu saya udah nggak bawa lagi tuh sambal buatan mertua kata suami saya, udah nggak usah bawa, itu udah bisa bikin sambal sendiri gitu kan. Jadinya udah setiap itu saya punya stok sambal buat suami karena sambal ini tuh kayak saya suka karena bisa masuk ke semua masakan. Jadi kalau misal saya anak-anak kan nggak tahan sama pedas ya, jadi saya masaknya satu macam, habis itu nanti baru ke saya tinggal cuman tempe digoreng terus kasih sambal jadi kayak tempe penyet, lalapannya sama daun singkong itu tuh udah nikmat banget itu kan. Pokoknya saya menemukan eh, apa ya merasa bahwa wih ini tuh saya tingkat memasaknya mengalami perkembangan itu pas nemu sambal ini. Setelah itu eh, karena suami saya juga suka nasi goreng. Nah pas nemu sambal ini saya bisa membuat nasi goreng yang sangat pas sekali. Biasanya itu kalau bikin nasi goreng itu kan suka kayak bau bumbunya kan masih langu gitu kan, belum mateng atau
atau bawang bawang putihnya kebanyakan atau apa. Nah, pas di sambal bawang ini saya merasa sangat bersyukur sekali. Merasa kayak meningkat level memasaknya. Seperti itu. Jadi eh, ini pas mulai momen saya ya. Nah, selain itu juga saya suka jajan. Dalam artian suka mencoba masakan-masakan di tempat-tempat lain kan. Tapi di situ saya cuma ingin kayak merasakan, oh iya, ada masakan ini ya, itu nanti bumbunya apa ya kira-kira ya, gitu kan. Eh, oh, terus kalau bumbu biasanya cari di internet gitu, yang pas yang mana gitu. Walaupun kadang kalau lewat internet itu juga suka nggak pas gitu sih, cuman paling nggak tahu bumbunya kira-kira kayak gitu. Jadi eh, kalau saya sepertinya cukup itu saja sih. Saya di membuat sambal sama nasi goreng itu yang ketika suami saya itu bilang nasi gorengnya enak gitu kan. Kalau beli-beli, masih enakan nasi goreng dibikin sendiri kayak gitu. Itu kan kalau buat kita itu kan suatu kayak pencapaian. Iya, wow, dipuji sama suami gitu kan. Jadi ya makanya kalau mau beli nasi goreng enggak gitu kan. Enggak mau mending bikin sendiri gitu. Kayak gitu karena bikinnya kan juga mudah sebenarnya. Atau gini, saya juga kalau di internet suka nemu eh, tahu-tahu muncul aja tips membuat nasi goreng supaya enak gitu. Jadi itu kayak semacam menambah ilmu kita gitu kan. Praktekin kira-kira cocok apa enggak gitu. Kalau nggak cocok ya udah gitu kan. Tapi saya suka sekali sama resepnya dari Devina itu kan, yang di YouTube itu. Itu eh, mudah dipahami, terus ada tambahan ilmu gitu kan. Jadi itu favorit saya. Nah, tapi pas dulu saya mencoba-coba resep itu, pas itu belum banyak ada di YouTube ya. Tapi sekarang, alhamdulillah aja yang mulai belajar memasak sekarang ini malah terbantukan sekali YouTube. Jadi harusnya tambah semangat aja kan ya untuk belajar memasak. Terus resepnya itu kan bertebaran di mana-mana. Itu aja sih, Mbak. Oh, ini siapa ini ya? Ada yang bertanya, ini boleh saya jawab, Mbak? Boleh, Mbak, boleh. Nah, itu ya, udah ada yang langsung nanya ya. Oke, berarti langsung aja Oh, ya Mbak Deni ya. Ini ya, pertanyaannya dari Mbak Novi nih. IPJR itu apa Mbak? Oh, IP eh, Jember ya? Bukan. Jawa. Ya nanti boleh dijawab mungkin. eh, Ya, kalau buat nasinya diiris atau dihalusin Mbak? kalau saya itu kan karena udah ada stok stok apa namanya sambal bawang tadi, jadi paling ditambahin ini bawang sedikit gitu aja kan, bawang terus ditumis kayak gitu. Jadi sambal bawang ini yang nanti tinggal ditambahin aja di nasi, itu pas nasi udah masuk gitu. Tapi kalau misal tidak ada sambal bawang ya itu saya lebih senang dihalusin. Kalau kalau diiris itu kayak kurang ini ya, rasanya itu kayak kurang keluar. Jadi cenderung kalau saya merasakan kalau mau bikin nasi goreng mau yang rasanya agak kuat, apa ya yang mau rasanya tipis-tipis gitu. Kalau mau rasanya tipis-tipis ya udah diiris aja gitu. Atau kalau mau males males ngalusin gitu kan, biasanya saya suka iris-iris. Cuman kalau yang diiris itu biasanya pada nggak seneng kalau ada bumbu-bumbu yang bertebaran gitu. Makanya seringnya saya ini apa namanya saya halusin. Sambal bawangnya ditumis dulu ya Mbak, atau ditumis ya Mbak ya. Oh iya Mbak Nani ya. Ya kalau itu intinya saya bikin bumbu apa sambal bawang itu buat stok. Kalau nggak buat nasi goreng ya buat dimakan biasa sama nasi. Itu saya tumis dulu. Jadi seperti saya kemarin dapat ilmu dari Yunda Eri yang kalau menumis bumbu itu harus sampai kepisah gitu kan ya minyaknya. Nah itu saya praktekin. Terima kasih Yunda Eri atas ilmunya. Jadi bapaknya itu ngerasa, ini kok sambalnya rasanya beda ya, kayak lebih mantep aja. Jadi kayak apa ya,
kayak ada gosong-gosong gimana begitu. Jadi itu tuh ilmu bermanfaat sekali untuk dari Yunda Eri itu. Jadi sampai minyak sama itunya apa bumbunya memisah itu, ditumisnya dengan api yang sangat kecil gitu. Itu Mbak Nani. Terus mungkin ada pertanyaan lagi. Saya sharingnya kan hanya ini tentang memasak itu sambal bawang sama nasi goreng seperti yang pernah saya share di ebook. Nah, berarti ada ya Mbak ya di ebook nanti apa resep dari Mbak Daninya? Ada. Alhamdulillah. Ada nanti bisa di ini. Nanti eh apa namanya bisa dibaca-baca. Nanti kalau kurang tahu bisa tanya saya. Kalau kurang jelas. Begitu. Ya, ya, Masya Allah ya Mbak ya. Sebenarnya kalau Mungkin ada suami lagi yang bertanya. bilangnya kalau makanannya enak tuh, ini gaya-gaya vlogger yang ini Mbak pernah dengar gak? Approve. Kalau dibilang kayak gitu, approve. Kamu pernah dengar gak sih Mbak? Jadi kan suamiku tuh suka nonton Apa itu? vlogger-vlogger gitu kan. Jadi kalau misalnya masakannya enak tuh, biasanya akan apa dibilang jadi approve tuh kayak diterima gitu kan masakannya. Jadi saking enaknya Oh, gitu. itu biasa berarti Iya, oh iya. tandanya udah enak nih masakannya. Tuh. Iya, iya. Jadi kalau Kayak gitu Mbak. penilaian dari suami itu yang kayaknya udah ya, alhamdulillah akhirnya diterima gitu kan ya rasanya kan seneng banget. Kalau cuma diem itu rasanya kurang puas. Kayak kecewa gitu Iya, ya terus gagal gagal. Oke. gitu. Mbak selanjutnya ada games ya Oh teman-teman ya ya, dari Mbak Dani ya. iya. Mm-mm. Silakan Eh, Mbak. nanti ada hadiah ya dari sponsor. Saya pertanyaan ini. Tadi kalau yang nyimak ya perbandingan bawang merah sama cabenya tadi perbandingannya berapa waktu membuat sambal bawang? Ya. Gimana tuh? Aduh, langsung sekali. Sampai ini tipu nih. Tipu. Harus bener ya teman-teman ya. Buru-buru. Udah, udah ini. Iya, 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 Ya, iya, sudah, iya, Mbak. iya, 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 iya. Boleh dipilih Mbak siapa jadi yang dapat hadiah untuk games yang pertama ini. Ini yang pertama ini dari ini di layar saya ya. Mm-mm. Eh, Mbak Novi 1:1 ya. Mbak Novi IPJR di layar Mbak ya Novi. Oke, ya. Ya. Oke, selamat satu untuk Mbak banding Novi satu. ya dari IP Nah, Jemberaya tadi katanya ya IP ya, Jari itu. Nanti boleh ya di akhir sih nanti kita akan umumkan PJ yang bisa dihubungi ya Mbak Novi ya untuk betul. hadiahnya. Ya, Oke, terima kasih untuk Mbak Dani atas sama-sama. sharingnya. Kayak didongengin aku seneng banget dengan cerita. Ya kan di e-booknya juga kayak didongengin seru banget itu e-booknya. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Dani. Kita lanjut Iya, sama-sama. ke sesi berikutnya ya, teman-teman. Selanjutnya akan ada sharing session yang akan disampaikan oleh Mbak Nanik Tafia. Kita baca dulu CV-nya. Mbak Hilda, boleh ditampilkan CV dari Mbak Nanik. Ini aku udah baca ya ceritanya Mbak Nanik. Karena kemarin sekaligus jadi editornya dan panjang sekali perjalanannya, Masya Allah. Nah, ya, gimana Mbak Hilda? Udah. Bisa Bentar ya kah Mbak, Mbak Hilda? nggak tahu kemana dia simpannya. Yang punya Mbak Nani.
Iya, oke. Sebelum aku sambil ngobrol dulu ya sama Mbak Nanik. Mbak Nanik, Assalamualaikum. Mbak Linda. Jadi sekali wajahnya hari apa siang ini Mbak. Masya Allah. Biasanya gitu ya, nular ya. Kalau misalnya kita ngelihat kayak tadi Mbak Dani gitu ya. Kayak wajahnya tuh full of apa namanya? Senyum terus gitu. Jadi pengen ikutan senyum gitu. Sama Mbak Dani juga gitu ya. Ketika kita ngelihat apa teman kita tuh mukanya ceria banget, pasti ngefek gitu ya. Maksudnya ada ikut bahagia gitu kita ngelihatnya. Tuh, Masya Allah. Nah tuh, Mbak ada teman Mbak Dani ya. Neneng. Oke, mungkin sambil saya bacakan aja dulu ya dari ini profilnya dari Mbak Nanik. Ya, Mbak Nanik Octavia, beliau adalah seorang ibu bahagia ya, yang berhasil menaklukkan hal yang menurutnya susah dan ribet, yaitu masak, menjadi kegiatan yang dinantikan dan dinikmati dengan penuh cinta. Ih, luar biasa, Masya Allah. Iya, benar banget nih. Sampai sekarang pun aku masih belajar gitu ya, untuk bisa menjadikan masak itu sesuatu yang bisa apa namanya bisa gitu. Beliau ini adalah seorang self care dan self love enthusiast, terus caretaker juga, dan beliau suka dengan craft dan DIY, dan aktivitas dari beliau adalah teman bermain dan belajar buah hatinya, partner in crime suami tersayang, manager on Ananta Family. Ya, beliau adalah putri pertama dari 2 bersaudara, lahirnya di Kabupaten Grobogan, 21 Oktober 1991, istri dan ibu dari 1 orang putra berusia 6 tahun. Ya, seumuran ya sama anakku. Perantau dari Jawa Tengah, tinggal di Kuburaya, Kalimantan Barat. Masya Allah, jauh-jauh nih ya Mbak ya, dari Jawa Tengah, sekarang tinggal di Barat. Here do you yes papa. Ih, siapa itu? Ya, ini ada quotes menarik nih dari Mbak Nanik. Memasak bukan hanya menyajikan isi perut, melainkan menghadirkan nikmat Allah dalam ramuan penuh cinta yang layak dihormati dan disyukuri. Masya Allah. Ya, mungkin itu ya, teman-teman. Sedikit profil dari Mbak Nanik. Kita langsung aja mendengarkan sesi cerita, sesi bercerita atau sharing session dari Mbak Nanik Octavia. Mbak Nanik sudah siap? Kak? Baik, terima kasih Mbak Linda. Bukan. Bismillah, saya mulai ya. Pertama mungkin saya akan cerita, kayaknya kemarin begitu share flyer tuh kayak nggak ada yang percaya kalau saya belajar masak. Sampai ada yang WA, yakin lu masak gitu kan. Jadi cerita saya bisa masuk ke kabin cooking itu sebenarnya kayak dilema juga antara 2 kabin, mau antara suka sama butuh. Terus akhirnya saya memutuskan yang butuh, memasak. Sebenarnya memasak itu karena saya bilang butuh karena pas banget momennya mulai anak saya masuk ke umur 6 tahun itu udah mulai mau coba sayur. Dulu kan picky banget. Paling cuma mau brokoli, wortel, gitu-gitu aja. Alhamdulillah udah mulai mau. Bahkan saya makan apa itu udah mulai kepo, itu apa mah, rasanya apa mah. Yang saya kaget tuh pernah saya makan jengkol, dia mau habis 2 keping. Makanya sejak itu saya udahlah memutuskan memang milih masuk kabin tuh memang karena alasannya butuh. Sebenarnya pengen mau yang disukai. Tapi karena memang tujuan saya sebagai yang utamanya itu pengen berharap kelak masakan saya dirindukan anak, jadi saya memutuskan untuk itu memasak. Perjalanan memasak saya itu dibilang antara harus sama tuntutan. Nenek saya meninggal itu waktu kelas 4 SD, otomatis
kakek menjadi tanggung jawab orang tua saya. Lalu udah mau naik kelas 6. Kedua orang tua saya kembali bekerja. Jadi mau nggak mau saya sebagai anak sulung memasak menjadi tugas saya. Waktu itu belum ada yang namanya, entah belum ada atau belum punya, saya lupa, masih menggunakan tungku kayu bakar. Jadi saya mulai masak nasi itu dari usia 6 SD itu bisa masak nasi pakai dulu, kalau namanya apa ya, ketel. Kalau nama formalnya saya kurang tahu, pokoknya pakai ketel gitu namanya. Saya bisa masak nasi. Tapi saya ternyata nggak bisa bikin pelengkapnya. Jadi cuma bisa rebus telur. Goreng telur aja nggak bisa. Tapi alhamdulillah kakek waktu itu masih ibaratnya masih seger gitu, jadi masih bisa bantu untuk masak sayur sama lauk. Saya itu mulai kenal bumbu, tapi pernah diresepkan ibu masak sayur bayam. Ditulis cuma masukkan bawang merah, bawang putih, ya saya masukkan aja, nggak diiris, nggak diulek. Jadi masih utuh bawang merah, bawang putih. Itu antara nggak ngerti, polos, dan oon kayaknya beda tipis. Udah, terus akhirnya mulai diajarin sama Mbah, terus akhirnya jadi ngerti, tapi tetap belum bisa ya, Mbak Neneng. Belum bisa yang membedakan takaran pas itu seberapa. Bener kata Mbak Dani tadi sih, belum bisa dibilang bisa masak kalau belum ada keasinan sama gosong. Ya Allah, Masya Allah. Ya, tapi justru malah itu bukan bikin masak. Jadi saya memilih yang gampang, beli. Waktu itu belinya masih yang karena dulu dibilang perantau, jadi belum bisa adaptasi masakan di situ. Belinya di satu temen, makan di warteg. Ya entah tubuh saya yang lagi kurang fit atau gimana, ada sempat keracunan. Dan itu ternyata berlanjut sampai akhirnya lambung saya kena dan tipes berulang. Jadi kayak baru 2 minggu keluar dari rumah sakit, kambuh lagi, kena tipes. Nah, sejak itu jadi mulai masak. Tapi karena ya bagi saya masak itu ribet. Dan karena recovery tipes itu harus makanan sehat dan bersih, saya cuma kukus telur, kukus sayur, brokoli itu. Tapi alhamdulillah selama 2 bulan recovery itu dinyatakan sembuh dan lambung udah kembali normal. Dulu sampai pendarahan memang. Terus karena udah kayak bosen juga 2 bulan cuma makan rebusan, sayur bening gitu-gitu. Terus akhirnya udah mulai coba masak, dan kayak rezeki sebelahan sama kamar kos yang bisa masak. Mulailah diajarin bumbu. Dulu cuma tahu bumbunya itu bawang merah, bawang putih. Nggak bisa bedain menikah. Jadi kayak nggak mau, pokoknya kalau dia udah diajarin bumbunya ini udah kayak langsung nolak, nggak mau ribet gitu. Jadi kayak masak tuh ya cuma yang pokoknya bumbunya bawang merah, bawang putih, tumis gitu-gitu aja. Terus akhirnya kayak pernah, bahkan kalau pulang ke rumah itu ibu masak tuh kan saya nggak pernah bantu, sampai nggak tahu mungkin doa ibu itu diijabah. Ibu saya pernah nyeplos, nanti dapat suami yang makannya susah. Benar. Ternyata begitu menikah, saya goreng telur ceplok aja di komentar. Goreng telur ceplok kok pinggirnya kering. Oh, itu apa? Sutil masaknya saya banting. Aduh, tapi karena diajak merantau ya, jadi suami saya nggak berharap istrinya bisa masak, enggak. Tapi istrinya betah ikut merantau. Terus karena dari pengalaman saya sensitif dengan makanan itu, makanya mau nggak mau harus masak. Barulah nikah itu mulai belajar masak. Ya, komentator pertama yang review ya suami itu. Kadang diajarin sih kurang asin gini.
Bahkan saya malah nggak tahu kalau cara ngiris bawang untuk tumis sama untuk apa bedanya saya nggak ngerti. Itu malah suami, saya benar-benar ada keinginan masak kayak harus itu ketika udah punya anak, mulai empati, sakleknya keluar. Jadi kayak anak harus makan homemade, makanya kayak, nah itu mulai mau masak, bener-bener bumbu dipelajarin, sampai detail efeknya kalau kebanyakan seperti apa, kadang kunyit kebanyakan itu kan jadi langu dan mana itu bener-bener setelah anak mulai empati dan kayak merasa bangga dengan diri sendiri setahun empati itu kayak kanan kiri kan kadang udah ada anak bayi udah batuk pilek gitu-gitu kan itu alhamdulillah anak saya 1 tahun empati itu nggak pernah sakit tapi meskipun sakit pertama diborong panas batuk pilek bagi orang biasa tapi bagi saya sebagai ibu pertama itu saya sangat-sangat terpukul dan sama obat. Jadi saya benar-benar nggak kasih obat, jadi benar-benar dari makanan, dari yang bikin kaldu ceker yang benar-benar harus dapet kaldunya, itulah benar-benar saya menikmati masak, kayak dah bisa bikin kaldu, bikin anak saya sembuh, itu mulai kayak, oh ternyata masak itu nggak cuma untuk isi perut. Duh kok saya jadi nangis. Karena dulu memang kayak nggak ada yang percaya saya bisa masak. Nggak ada yang percaya saya bisa masak. Yang dulunya kayak bikin soto aja kayak nggak mungkin kamu bikin soto gitu kan. Terus ya itulah pokoknya sejak punya anak makanya begitu nggak tahu ya kayak 1 tahun empati itu kayak anak saya kasih apa aja mau tapi begitu mungkin makin besar gitu udah naik tekstur udah seperti kita orang dewasa nah itu mulai pikir itu kayak aduh down lagi dulu cuma maunya buncis brokoli wortel gitu-gitu aja kadang mau hari ini mau sop ada daun bawangnya mau besok dipilihin kayak gitu Pak kenapa lagi gitu. Terus akhirnya mau alhamdulillah setelah di atas 5 tahun mau masuk 6 tahun itu hampir semua sayur kadang malah mentah aja digigitnya karena dia saking penasaran dan itulah saya kayak akhirnya kayak jadi suka sama masak kayak jadi seneng kayak ya bahkan kadang pernah izin sama suami untuk nggak masak itu kayak nggak bisa gatel tangan saya karena memang pernah waktu anak saya umur 8 bulan saya nggak masak beli jajan entah karena memang itu lagi kembali ke entah fisik saya yang sedang tidak fit atau entah makanannya saya beli nasi uduk emang di pinggir jalan sih itu bikin saya diare yang harus dilarikan ke rumah sakit karena emang udah lemes dan sampai udah nggak bisa keluar apa-apa itu kayak jadi kayak sekarang jajan itu kayak jadi harus hati-hati banget dan kayak nggak mau itu terjadi ke anak makanya itu alasan saya memutuskan untuk harus bisa masak dan akhirnya menemukan jawaban kenapa saya harus masuk kabin cooking gitu Mbak Linda. Ya, Masya Allah, Mbak Dani. Aduh, kalau Mbak Nina kayak gitu, apalagi aku yang ini kayak kalau aku dengar ceritanya tuh resilience-nya Mbak atau apa ya, tahan bantingnya tuh lebih banget apa ya, jauh dari aku. Aku kalau aku malas masak ya udah, nggak mau. Kalau lagi sibuk ya udah, tinggalin. Tapi kayak Mbak Nani tuh luar biasa ya, maksudnya. Iya tadi ya gitu ya, malah gatel tangannya kalau nggak masak gitu. Itu kapan aku bisa seperti itu? Aduh, Masya Ya Allah. Mbak, ada satu yang saya kelewat. Apa Mbak? Oh ya, saya mau sharing menu andalan saya itu namanya sambal tumpang. Tapi cuma namanya sih, tapi sebenarnya bukan sambal. Alasan saya memilih itu karena dulu bapak saya itu kan sambal tumpang itu kan khasnya itu kan apa ya tempe semangit atau tempe kalau orang Jawa ada yang bilang tempe busuk.
Nah, itu kan karena bapak saya itu pernah trauma disuruh orang tuanya beli tempe itu. Di tengah jalan dibuka, ternyata ada belatungnya dilempar, dibuang. Sejak itu jadi nggak mau dan ibu saya juga nggak suka masakan yang terlalu berbau seperti itu. Jadi nggak pernah merasakan. Tapi karena dulu saya waktu SMA itu di Boyolali, jadi kan itu makanan khasnya itu kan sambal tumpang. Saya jadi penasaran, tapi saya nggak pernah, namanya anak sekolah nggak pernah beli dan pengen penasaran rasanya seperti apa. Tapi karena saya keinget bapak saya itu jadi trauma, akhirnya saya pakai tempe yang udah 2 hari. Nggak begitu semangit sih, kan mungkin karena disimpan di kulkas. Nah itu akhirnya saya memutuskan mencoba itu dan ternyata suami bisa nerima. Alhamdulillah ternyata sekarang kayak jadi nggak harus seminggu sekali sih, kayak sebulan sekali pasti masak itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Linda. Jadi sambal tumpang tuh makanan khas dari itu Mbak, Jawa Tengah. Ah, Iya. Oh, oke. cuma memang Tapi ada yang ya, kalau di menu utama kan karena berbagai varian resep itu kan ada ya Mbak. Ada yang itu kan ada bumbunya pakai kemiri, ada yang ikut direbus. Kalau saya nggak tahu, emang kayak nggak belum bisa sih. hmm. Oh iya. Oh, Jawa Timur ada juga. Oh ada ya. Iya sih kayaknya mertuaku juga pernah sih kalau misalnya bikin apa itu pakai tempe yang ya itu ya lebih enak katanya pakai tempe yang agak busuk itu. Apa aku lupa lagi namanya. Aduh. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada yang nanya aku mau nanya nih soalnya. Duduk Bang. Dik. Oke. Ya udah aku aja deh yang nanya nih. Aku soalnya pernah kan Kalbar itu apa namanya adaptasi sama mungkin makanan-makanan yang ada di Kalbar gimana Mbak? Apa sama kah atau ya harus Sus- menyesuaikan atau bagaimana? Susah Mbak. Ini saya udah 7 tahun di Kalbar. Ada makanan khas Kalbar yang saya belum bisa terima. Apa tuh? Bubur pedas. Bubur pedas. Saya nggak bisa terima. Kenapa tuh Mbak? Pedes gitu Baunya kan? ada sayuran khas yang bikin baunya itu khas gitu Mbak Linda. Saya nggak bisa. Dan suami saya yang duluan Hmm, di sini pun ternyata nggak bisa. hmm, gitu. Apa tuh Mbak? Bau apa Ada sih? Maksudnya sayuran aku belum. khusus gitu khasnya, nggak tahu emang orang sini. Pokoknya beda lah Saya ya sama bubur pada umumnya gitu. jawab Mbak Agustina, daun kesum. Oh iya iya. Saya Saya nggak bisa. juga baru dengar. Tapi seenggaknya ada yang bikin saya betah di sini. Apa tuh? Nggak macet. Kalau di Jawa jangan ditanya macetnya seperti apa. Nah, tuh Mbak Dani tanya Mbak, isinya apa aja itu bubur pedas? Bubur pedas tuh, itu dijawab Mbak Agustina, segala macam sayuran jadi satu. Tapi beda ya, maksudnya ada nasinya Mbak di bubur pedas itu. Nggak tahu, saya karena udah ngelihat penampakan sama baunya udah nggak sanggup. Ya, kita tanyakan pada Mbak Agustina kalau begitu. Apa ada nasi Mbak? Apa sangat-sangat jauh berbeda dengan bubur-bubur biasa yang biasa kita makan ya kalau pas sarapan pagi. Ada Mbak, dia berasnya tuh kayak dihancurin gitu, dihalusin, terus disangrai. Tapi tuh dominannya sayur, ada sayur macam-macam lah, sayur. Kalau yang lengkapnya itu katanya ada sampai 40 jenis gitu loh. Ada tambah ubi-ubi juga Mbak. Masya Allah. Tapi penampakannya tuh emang kayak apa ya, kalau kata orang Jawa tuh kayak kayak muntahan kucing katanya. Makanya rata-rata tuh pada nggak bisa tuh orang Jawa tuh makannya. Tahan kucing. Aku membayangkannya jadi gimana gitu ya.
jadi tidak berminat. Pandai nggak ada Mbak Eri, atau saya yang nggak tahu ya. Beda sama bubur Manado. Beda Mbak. Bubur pedas enak, bentuknya aja yang jelek. Nah ini itu. Oh, Mbak Ocha. Berarti mungkin Mbak Nani nanti bisa makannya sambil tutup mata. Baunya saya nggak sanggup Mbak. Baunya nggak sanggup. Gitu. Oke, ya. Ya, oke. Sekarang kita langsung games aja kali ya dari Mbak Nani. Oke, pertanyaan saya. Sambal tumpang yang saya maksud tadi khas dari mana? Kotanya ya, bukan Jawa Tengahnya. Oke, udah ada yang benar. Yang pertama, Boyolali, benar. Mbak Evi Oktaviana. Yeay, selamat Mbak Evi. Ini saudaraan lagi maksudnya. Sama-sama lahir di bulan Oktober kayaknya, sama kayak Mbak Nani. Iya, bener Mbak, Oktober juga nih. Masya Allah. Kalau Mbak Nani di Kalbar, kalau saya di Kalsel. Oh, Tadi ada yang tanya Mandai itu, iya, ada di Kalsel Mandai. itu Mbak Eri di Kalsel Mbak yang nanya. Manda itu yang ini bukan sih apa nangka ya? Bukan. Cempedak, cempedak bukan ya? Iya, kulit cempedak, kulitnya. Oh, Kulit cempedak. Aku pernah tuh dapat oleh-oleh ya kerupuk Mandai. Aku pikir itu nangka karena baunya bau-bau nangka gitu. Saudara. Saudaraan yang mereka berdua. Tapi lebih wangi yang cempedak. Iya, memang lebih wangi cempedak. Cuman teksturnya hampir sama. Kalau yang cempedak dia lebih lembek. Makanya dia bisa dimakan sekulitnya, sebuahnya, seisinya bisa dimakan semua. Cempedak nggak ada yang dibuang. Kalau orang Sumatera dibuang ya Mbak Hilda kulitnya. Harga sekali. Oke, tuh. Kau jadi dia kan suka banget tuh waktu dibawain itu ya kerupuk Mandai. Aku pikir itu nangka karena dia suka banget sama nangka kan. Jadi ternyata beda ya Mandai itu buah cempedak. Oke. Ya, terima kasih untuk Mbak Nani atas sharing session-nya. Luar biasa. Menambah motivasi lagi ya untuk kita tadi resilience-nya untuk ayo masak. Ayo masak. Aduh, Masya Allah. Ya, oke. Kita selanjutnya akan ada spill sedikit ya dari isi ebook karya kami gitu ya. Jadi ebooknya ini teman-teman mungkin boleh sambil ditampilin kali ya ininya apa covernya, Mbak, ada nggak? Nanti teman-teman insya Allah di akhir akan dikasih linknya kalau mau membaca gitu ya hasil karya dari kami gitu. Insya Allah akan menambah motivasi teman-teman semua dalam memasak. Plus juga nanti akan ada resep-resep andalan setelah cerita-cerita sharing dari para shippers Kabin Cooking, nanti akan ada resep-resep andalan gitu. Mungkin resep-resep andalan itu yang tadi ya, yang kayak Mbak Dani cerita gitu ya, yang itu ternyata accepted sama suaminya, misalnya diterima. Sama aku juga menuliskan resep yang memang ya itu tadi suamiku bilang approve. Jadi kalau misalnya aku masak itu tuh pasti satu rumah suka. Nah itu kira-kira apa? Siap-siap ya untuk mendownload ini ebook dari ebook ini akan menginspirasi kita bahwa kita semua bisa memasak. Iya banget. Karena ceritanya beda-beda banget gitu ya. Karena ya tadi titik kita mulai suka untuk masak itu pasti beda-beda gitu. Ada yang mungkin dari kecil udah diajarin sama ibunya masak gitu ya, atau kayak aku yang mau nikah baru belajar masak. Tadi kalau misalnya Mbak Nani cerita bedain kemiri sama ketumbar itu pas mau deket masak, sama. Aku juga gitu ya, Mbak yang ketumbar yang mana gitu ya, yang merica yang mana gitu waktu itu. Sama banget pokoknya. Nah itu kalau teman-teman betul jalur kepepet
Iya, jadi insya Allah cerita-cerita yang kami persembahkan bisa menginspirasi teman-teman semua buat tetap stay strong untuk memasak gitu ya. Kalau kata aku di awal tadi, let our cooking journey full of happiness. Jadi, semoga pengalaman atau perjalanan masak kita itu selalu penuh dengan kebahagiaan. Ya, baik. Itu sedikit mungkin ya spill e-booknya. Nanti teman-teman bisa beli ya di IP Store. Bukan beli sih, maksudnya karena it's free, gratis buat teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan ada games. Oke, kok boleh sana dulu. Ya, ada games buat teman-teman semua. Oke, Mbak Hilda bisa tampilin di bisa Mbak? Ayo teman-teman, ini nih kita cepet-cepetan lagi ya. Yang bisa jawab lebih cepat nanti akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan tim kami. Bisa kan Mbak Hilda? Bisa Mbak Hilda? Mbak Linda aja Mbak, bisa Mbak? Wah, Mbak Linda. oke, sebentar. Saya coba ya. Atau mungkin ini Mbak bisa sambil ini dulu deh sebelum kita masuk ke games. Tolong tadi kayaknya di awal kita belum share ini ya, apa namanya? Siapa aja sih shippers yang ada di kabin cooking? Boleh tampilin itu dulu sambil saya cari-cari yang lain. Apa kuisnya? Kabin cooking itu apa? Kabin memasak. Mama. Oke. Ini di aku tiba-tiba WhatsApp-nya keluar nih kayaknya jadi nggak muncul. John. Antarnya. Ini nggak diputar dulu. Iya. Oke, ini saya bacakan aja ya teman-teman ya untuk kuisnya soalnya. Tapi sebenarnya ada satu kuis yang isinya gambar. Oke. Ya. Oke. Bentar Mbak, biar coba saya share screen Mbak. Itu Mbak, udah.
Komentar aja Mbak, kalau Raisen kadang suka ini nggak kelihatan yang duluan siapa. Duduk Mbak, sorry. Nih, ini. Oke. Ya Mbak, pertanyaan yang pertama dulu Mbak. Oh ya teman-teman boleh ketik ya kalau aku udah bilang 3 ya, 1, 2, 3 jawab gitu. Jangan chat dulu ya. Ya, ayam betutu adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari 1, 2, 3. Siapa nih yang duluan nih tadi? Ya, Mbak Puji udah dapat Mbak yang betul jawabannya? Di HP ku Mbak Desiana yang pertama. Oke. Ya. Mbak Desiana belum dapat ya. Jadi kalau yang udah dapat ini ya. Apa namanya? Dianulir. Ya, oke Mbak Desiana. Sekarang pertanyaan yang kedua. Silakan Mbak Hilda. Nah, metode memasak yang tidak termasuk pada cooking by moist heat atau panas basah adalah A. Boiling, B. Roasting, C. Simmering, atau D. Blanching. 1, 2, 3. Ayo. Mbak Neneng. Iya, cepat banget Mbak Neneng ketik ya, Masya Allah. Ini ilmu dari Anda. Faidah. Iya, betul Mbak ya. Neneng ya. Pertama. Nah ini, teman-teman kalau penasaran apaan ya cooking by moist itu panas basah kering ini kami pelajarin. Boleh, Yunda boleh Kabin jawab juga. Pertanyaan terakhir ya Yunda, boleh ikutan? Oke. Iya, lanjut Mbak Hilda. Ya, apakah nama sayur ini? 1, 2, 3. Arifah Esa. Ya. Mbak Arifah yang pertama. Ya. Selamat Mbak Arifah. Oke. Ya, alhamdulillah ya, gamesnya sudah kita keluarkan semua. Selamat untuk para pemenang. Nah, nanti kalau untuk hadiah, teman-teman bisa hubungi Mbak Puji. Mbak Puji silahkan ketik ya nomor WhatsApp-nya. Oke, sudah Mbak? Mbak, aku diminta dimasukkan ke kabin cooking, Mbak. Yang di laptop keluar. Halo?
Mbak Linda masih kok. Oh, masih ada. Soalnya laptop aku tiba-tiba gelap gini. Oke, ya. Mohon maaf ya teman-teman. Selanjutnya kita dengarkan dulu ya. Akan ada satu info terkait KPI atau Konferensi Perempuan Indonesia. Kita saksikan videonya bersama-sama ya teman-teman. Silakan Mbak Hilda. Itu Iya, udah bisa. nah ambil ganji mandi ganji ambil ganji yang banji 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 Konferensi Perempuan Indonesia menguatkan akar pergerakan perempuan Indonesia diselenggarakan secara online dan offline. Konferensi online 20 hingga 22 Desember 2023. Offline 9 hingga 11 Februari 2024. Bertempat di Royal Orchid Hotel and Condominium, Batu, Malang, Jawa Timur. Konferensi Perempuan Indonesia. Menghadirkan narasumber serta fasilitator. Wah, keren-keren banget ya narasumber di sesi kali ini. Ya, buat teman-teman yang misalnya mau jalan-jalan ke Malang, boleh nih. Teman-teman bisa kepoin IG-nya dari KPI ya, @Konferensi Perempuan Indonesia. Nanti infonya ada di sana gitu. Oke? Ya, alhamdulillah. Sampai juga kita di penghujung acara, teman-teman semua. Acara selanjutnya adalah sesi foto bareng ya. Mbak Hilda bisa foto kasih aba-aba? bagaimana? Oke Mbak, yang teman-teman yang belum on cam, boleh diaktifkan dulu kameranya. Mbak Hilda. Ya. Sama siapa? Sama Allah. Oke Mbak Novi, nggak apa-apa. Tapi kalau fotonya
Sudah? Siapkan pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tunggu, bentar. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Hilda sudah memotong kita. Ya. Oke, teman-teman semua. Hari ini ya tadi ya sudah selesai semua rangkaian acara kita hari ini. Selanjutnya kita akan ya minta tolong untuk men-share link dari ebook karya Cabin Cooking. Oke. Sudah ya? Halo. Oke. Ya. Sudah ya Mbak ya? Sudah di-share. Belum. Oke ya, teman-teman buat yang mau dapat ebook dari Cabin Cooking bisa langsung klik aja ya di link yang sudah dibagikan. Ini mohon maaf ini laptopnya tiba-tiba kembali gelap jadi Masih kelihatan. ya belum bisa apa namanya belum bisa lihat ya. Sudah di-share ya Mbak ya, Mbak Hilda atau Mbak Puji sudah di-share linknya. Oke, dan juga jangan lupa untuk para pemenang tadi di sesi games dari Mbak Dani, dari Mbak Nanik, juga tadi di sesi games yang terakhir untuk menghubungi Mbak Puji ya. Mbak Puji di nomor yang sudah tertera di kolom komentar. Masih kedengeran nggak? Oke. Masih kedengeran nggak? Oke. Ya nanti ini linknya boleh disebarkan ke umum karena memang apa yang ada di IP Store itu ditujukan untuk umum juga gitu ya. Siap. Masih Sudah ya kedengeran. Mbak Puji dan Mbak Hilda? Boleh kasih respon? Masih kedengeran nggak? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya ini karena ya layarnya gelap. Baiklah teman-teman semua. Alhamdulillah semua rangkaian acara di pameran Cabin Cooking kita sharing bareng-bareng hari ini bisa bermanfaat dan aku punya apa namanya pantun closing untuk teman-teman semua. Ke Itali makan fettuccine. Sudah kenyang, minum green tea. Terima kasih sudah hadir siang ini. Terus berkreasi, masak dari hati. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terus masih kelihatan? Makasih Mbak Cabin Cooking. Izin live ya. Assalamualaikum. Salam, sama-sama. Kelihatan enggak? Tapi enggak. Laptopku Kita langsung live aja nih. Aduh. Mbak Hilda itu rekamannya di Iya. Masih nyala ya? Masih nyala. Ya, masih nyala. Stop. Burnout-nya. Stop aja, Mbak. Ini masalahnya laptop aku gelap, aku nggak bisa klik apa-apa.
Ya bumper on-nya lupa ya. Ada gak di Mbak Hilda? Apa Mbak? Ininya, apa namanya? Pilihan stopnya. Di record kan itu lagi record, terus di stop. Bisa gak? Oh ada. Stop aja. Bumper out dulu, Mbak. Stop. Oh iya. Aduh, aku nggak bisa ini. Bisanya ayo ya. Ya udah mulai kelihatan. Ada Mau dipasang bumper out-nya. Oh, maaf mau nanya. Ini kan kita ada yang untuk gamesnya tuh kan, yang kan kita ada 3 sponsor, saya, Yunda Eri, sama Mbak Nani. Nah, ini yang hubungi saya itu baru 2 orang, Mbak Novi sama Mbak Evi. Nah, Mbak Novi itu kan yang tadi yang waktu sharingnya Mbak Dani, ini yang ngasih hadiah siapa? Saya, Yunda Eri, atau Mbak Nani? Saya tuh Mbak Nani Mbak ya? Evi, Mbak. Saya Mbak Evi. Gini aja, Mbak Eri, barang apa Imani? Karena yang kalsel aku kasih barang, Oh, gitu. tinggal satu yang pulsa atau Shopee Pay gitu. Oh, yang kalsel itu siapa, Mbak Eri? Mbak Evi, yang jadi pertanyaanku, Mbak. Oh, yang Mbak Evi itu berarti nanti saya minta alamatnya berarti ke Mbak Evi gitu nggih? Iya, Mbak. Benar. Oh gitu, ke Mbak Evi minta alamat. Terus kalau untuk yang Mbak Novi? Terserah mau saya, apa Mbak Nani, apa Mbak Puji. Saya boleh. Oh, Mbak Nani, oke. Mbak, tadi bumpernya kabin nggak jadi ditayangin? Iya, kelewat ya. Ya. Aku ngeditnya sampai 12:30, Besti. Aduh, berarti bentar. Ini masih direkam nggak? Masih direkam. Di itu aja Masih yuk. direkam. Masukin aja sama itu bumper out. Oke. Itunya tadi dimasukin. Mbak Nani, ya. Nanti apa? Pulsa nomornya atau apanya, Mbak? Sama itu yang punya kita yang cooking. Oke, bentar. Masih kedengeran nggak? Pas banget itu yang pas endingnya. Kata-katanya. Ya, maaf ya. Satu, dua, tiga. Ini udah, Mbak. Ini kalau udah direkod, terus nanti Off-kan aja recordnya. Stop ya. Oke.